Bab 3281 Gerton Ordo Gerejawi. Gerton adalah pertukaran unik dalam ordo gerejawi di mana sumber daya, alat ilahi, dan bahkan informasi diperdagangkan. Pada saat itu, berita tentang 3 orang bijak yang terluka telah dijual berkali-kali di Gerton, yang berarti banyak yang menyadari situasi orang bijak dan mulai mendapatkan ide. Paviliun Utara berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun pemimpin faksi masih tidak menyadari situasi mereka. Segera setelah faksi lain mengkonfirmasi bahwa 3 orang bijak terluka parah, mereka akan menerkam Paviliun Utara seperti predator. Sementara itu, Gloria tidak sabar untuk mencoba teknik yang diciptakan sendiri oleh Forlevia. Awalnya, dia ingin memberikan Floyd daftar Bone Masters untuk Levi hanya setelah Sonja melakukannya, tetapi dia tidak memiliki kesabaran untuk itu. Oleh karena itu, Gloria memutuskan untuk mengambil risiko dan menyerahkan daftar kepada Floyd lebih awal, memberi pria itu kejutan yang menyenangkan. Saya melakukan segalanya dengan kekuatan saya, dan hanya ini yang bisa saya temukan. Saya telah mencoba yang terbaik, jelas Gloria tanpa daya. Secara alami, dia hanya memberi Floyd sebagian dari daftar dan membiarkan Sonja dan yang lainnya menyerahkan sisanya. Bahkan jika mereka tidak dapat mengumpulkan nama, Gloria berencana untuk menyelundupkan informasi kepada mereka karena rencananya mengharuskan Levi untuk menemukan semua Bone Master. Gloria membutuhkan Levi untuk menemukan pelakunya yang mencuri tulang spiritual Azure Dragon dan yang lainnya dan menanganinya agar rencananya berhasil. Wanita itu berlumuran tanah ketika dia menawarkan daftar itu kepada Floyd. Terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan. Saya dapat melihat seberapa banyak Anda telah bekerja untuk ini. Menghargai apa yang telah dilakukan Gloria, Floyd memegang tangannya erat-erat. Sebagai tanggapan, Gloria menggelengkan kepalanya. Tidak apa, semakin cepat kami menyampaikan ini kepada tuanmu, semakin cepat kami dapat menebus kesalahan kami. Saya hanya berharap bisa berbuat lebih banyak untuk membantu. Tidak apa-apa, saya yakin Sonja dan yang lainnya akan menemukan sisanya. Oke, Anda harus ingat untuk tidak meragukan tuan Anda ketika Anda melihatnya nanti. Aku percaya apa yang dia katakan padamu adalah kebenaran. Evie mungkin memang menciptakan teknik baru yang berbeda dari Art of Consumption, Gloria mengingatkan. Meskipun kedengarannya wanita itu hanya ingin mengingatkan Floyd tentang tempatnya, itu bukan niatnya yang sebenarnya. Yang sebenarnya diinginkan Gloria adalah mengingatkan pria itu untuk meminta teknik Forlevia. Jangan khawatir tentang itu. Saya mempercayai guru sama seperti saya mempercayai Anda, meyakinkan Floyd, yang sudah memikirkan cara mendekati Forlevia terlepas dari apa yang dia katakan. Ketika Gloria melihat sorot mata Floyd, dia tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Lagi pula, itu bukan rodeo pertamanya. Wanita itu adalah orang yang meragukan Levi pada awalnya tetapi kemudian menjadi kebalikannya ketika dia menyarankan Floyd untuk mempercayai tuannya. Tidak lama setelah itu, Floyd bertemu dengan Levi. Tuan, saya melakukan yang terbaik tetapi hanya dapat menemukan 3. Selebihnya terserah Sonja dan yang lainnya, ujar Floyd sebelum menyerahkan daftar tersebut kepada Levi. Bagus, Floyd, aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini dengan 3 orang lagi. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Memuji Levi, kamu sudah melakukan cukup. Sudah waktunya bagi Anda untuk beristirahat. Anda telah mendapatkannya. Tuan, saya ingin mengunjungi Azure Dragon dan yang lainnya. Bab 3282 mendapatkan teknik yang dibuat oleh Forlevia. Tuan, Floyd sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti di tengah kalimat. Apa yang salah? Levi memandang Floyd dengan rasa ingin tahu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan Floyd kepada Levi, tetapi dia berubah pikiran ketika dia mengingat pengingat Gloria. Tidak apa, mari kita lihat bagaimana keadaan mereka. Dengan itu, Floyd pergi mengunjungi Azure Dragon dan yang lainnya dan melihat bahwa mereka dirawat dengan baik. Mereka telah pulih begitu banyak sehingga mereka sudah mencoba untuk menggerakkan tubuh mereka. Namun, itu tidak mudah karena tulang spiritual seseorang dihilangkan seperti kekuatan bela diri mereka dilucuti dari mereka. Floyd lega melihat seberapa cepat Azure Dragon dan yang lainnya pulih. Mampu menghasilkan daftar Bone Masters untuk Levi juga membantu menghilangkan rasa bersalahnya. Floyd tidak mengunjungi orang-orang itu dengan tangan kosong tetapi membawakan mereka semua jenis ramuan untuk mempercepat pemulihan mereka. Suplemen semua disiapkan oleh Gloria dengan ramuan ajaib yang tersedia di Ordo Gerejawi.
Mengambil ramuan itu jauh lebih efektif daripada hanya mengambil ramuan ajaib tanpa proses ekstra. Setelah meninggalkan Azure Dragons dan yang lainnya, Floyd siap mencari Forlevia, yang kebetulan berkultivasi di ruang terbuka. Floyd, kamu di sini. Forlevia sangat senang melihat pria itu. Saya, kamu benar-benar telah tumbuh lebih kuat, Evie. Seru Floyd setelah menilai gadis itu. Hentikan. Tersipu, Forlevia tertawa malu sebagai tanggapan. Kemudian, Floyd membeku seperti patung karena dia tidak yakin bagaimana mengajukan permintaan. Ada apa, Floyd? Tanya Forlevia dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat perilaku aneh pria itu. Tiba-tiba, Floyd merasa sulit untuk berbicara. Tidak masalah. Anda tahu Anda bisa memberitahu saya apa saja, kan? Petik 2. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk mengumpulkan keberaniannya, Floyd akhirnya membuka diri. Oke, aku akan jujur padamu, Evie. Saya tertarik dengan teknik yang Anda ciptakan sendiri, dan saya ingin tahu apakah Anda bisa menunjukkannya kepada saya. Floyd merasa lega ketika akhirnya dia mengutarakan niatnya. Aku hanya ingin kamu mengajariku sebagian dari itu. Anda tidak perlu mengajari saya semuanya, tambah Floyd untuk menghindari kecurigaan. Itu saja, tentu saja, saya bisa mengajari Anda. Bahkan, saya akan mengajarkan semuanya. Lagi pula, kita keluarga, kan? Ayah selalu memberitahuku betapa rajinnya kamu dalam mempelajari teknik, jadi jika teknikku bisa membantumu menjadi lebih kuat, aku akan dengan senang hati mengajarimu, jawab Forlevia sambil tersenyum. Benar, Floyd tidak berharap Forlevia mengatakan sesuatu seperti itu dan agak malu karenanya. Setelah itu, Forlevia melanjutkan untuk mengajari Floyd tekniknya dan bahkan memberi pria itu beberapa petunjuk agar lebih mudah baginya untuk mengolahnya. Floyd benar-benar terkejut ketika Forlevia tidak menahan apapun darinya, karena dia pikir dia akan menyimpan teknik yang kuat itu untuk dirinya sendiri daripada membagikannya kepada siapapun. Gadis itu bahkan memberitahunya cara terbaik untuk mengolah gerakan karena dia hanya ingin dia menjadi lebih kuat dengan itu sesegera mungkin. Tiba-tiba, Floyd dilanda rasa bersalah. Dia tahu, pada saat itu, bahwa dia seharusnya tidak meragukan Levi atau memanfaatkan Forlevia. Namun, itu sudah terlambat karena Forlevia sudah selesai mengajarinya tekniknya. Ini dia, Floyd, jangan ragu untuk bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan. Tersenyum polos pada Floyd, Forlevia percaya bahwa pria yang dia sebut keluarga akan menggunakan tekniknya dengan baik. Karena dia tahu bahwa Floyd adalah seorang penggila, Forlevia tidak ragu-ragu untuk memberikan kepadanya teknik yang dia ciptakan sendiri sama sekali. Gadis itu mengira Floyd hanya membutuhkannya untuk memperkuat dirinya lebih jauh dan malu untuk memintanya saat itu. Hei, Evie, menurutmu, aku berjanji tidak akan memberitahu ayah atau siapapun, sela Forlevia sebelum Floyd bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Gadis itu berasumsi Floyd ingin merahasiakan masalah itu dari ayahnya dan orang lain karena menyangkut harga dirinya. Bab 3283 Kita semua keluarga. Sebenarnya, selain itu, Floyd khawatir tuannya dan yang lainnya akan curiga. Akan menjadi ide yang buruk baginya untuk mengekspos Gloria terlalu dini karena bahkan dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Dia tidak punya niat untuk membiarkan tuannya dan yang lainnya berpikir bahwa Gloria telah menghasutnya untuk mencuri teknik buatan sendiri Forlevia. Itu adalah ketakutan utamanya. Kemudian lagi, ketika Forlevia mengatakan itu, dia lebih tenang. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa Forlevia telah salah paham padanya. Ini bahkan lebih baik. Tidak mungkin Forlevia akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka akan tahu bahwa Floyd telah memperoleh set lengkap teknik buatan sendiri Forlevia. Dia datang ke daerah sepi untuk berlatih teknik dan melihat apakah itu sama dengan seni konsumsi. Pada awalnya, itu persis seperti seni konsumsi. Namun, saat latihannya berlangsung, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dalam seni konsumsi, seseorang harus mampu menyalurkan energi di sekitar dirinya, dan banyak energi spiritual diperlukan untuk itu. Dalam teknik yang Forlevia ciptakan, tampaknya elemen-elemen tersebut dapat digunakan untuk mencapai kendali atas energi di sekitarnya. Itu persis seperti yang dikatakan tuannya. Prinsip dasarnya sama, tapi teknik Forlevia naik satu tingkat. Apakah kecurigaan saya salah? Lagi pula, dia tidak terlalu yakin. Lagi pula, dia baru saja memulai.
Seolah-olah dia baru saja mulai berkultivasi. Dalam waktu singkat, tidak mungkin baginya untuk mencapai alam yang lebih tinggi dari teknik Forlevia. Dia masih mencoba memahami esensi sebenarnya dari teknik ini, jadi dia tidak yakin. Apa yang harus saya lakukan? Betul sekali. Aku akan mencari Gloria. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga sangat berpengetahuan. Dialah yang mengajariku seni konsumsi. Memikirkan hal itu, Floyd segera meninggalkan tempat itu. Bahkan ketika Levi melihat kemampuannya, Levi tidak akan pernah menanyainya. Dia memiliki perhatian paling sedikit tentang Floyd di antara semua orang di sana. Floyd dengan cepat menemukan Gloria, dan dia sangat terkejut. Itu cepat. Dia berpikir bahwa itu akan memakan waktu lama sebelum dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu cepat dan mudah. Tidak heran Floyd begitu percaya diri. Kemuliaan. Forlevia sebenarnya telah memberiku seluruh tekniknya. Saya tidak percaya. Sekarang, saya merasa bahwa kecurigaan saya salah. Baik Master dan Forlevia tidak akan menyimpan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Saat aku mencoba tekniknya, aku bisa merasakan perbedaan antara tekniknya dan seni konsumsi. Tapi, aku tidak yakin. Itu sebabnya saya datang ke sini dan membiarkan Anda melihatnya karena Anda sangat kuat dan berpengalaman. Mungkin, begitu Anda mulai mempraktikkan teknik ini, Anda akan dapat mengetahui apa masalahnya. Datang, biarkan aku memberikan teknik Forlevia kepadamu. Setelah itu, Floyd hendak menyerahkan teknik itu kepada Gloria. Tidak ada keraguan di pihaknya karena dia menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Itu sebabnya dia tidak akan menahan diri. Namun, Gloria adalah orang yang menyelanya dan berkata dengan ragu, apakah kamu yakin itu ide yang bagus? Forlevia telah memberikannya kepada Anda, tetapi itu tidak berarti Anda dapat memberikannya kepada orang lain. Tidak, tidak mungkin. Namun, itu hanya membuat Floyd semakin yakin akan kebenarannya. Dia selalu memikirkanku. Bagaimana orang seperti ini bisa memiliki niat buruk? Mustahil. Saya dapat mengatakan untuk diri saya sendiri bahwa saya mungkin memiliki niat jahat tetapi bukan dia. Jika dia benar-benar menginginkan tekniknya, dia tidak akan menghentikanku. Semakin Gloria mencegahnya melakukannya, semakin yakin Floyd merasa bahwa dia bisa memberikan teknik itu padanya. Namun, dia tidak tahu bahwa itu adalah salah satu taktiknya. Itu tidak perlu dipikirkan, tetapi tidak mungkin Floyd dapat menyadarinya sekarang. Haha, Gloria, kamu benar-benar memikirkan segalanya. Jika itu orang lain, saya tidak akan mengajari mereka. Tapi, kamu bersamaku. Forlevia sangat baik, dan tidak ada salahnya jika aku menyerahkannya padamu. Seru Floyd dengan penuh semangat. Mata Gloria berkilauan, dan dia berusaha sangat keras untuk menekan kegembiraan dalam dirinya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, itu benar. Di masa depan, kita semua adalah satu keluarga. Tidak ada yang perlu disembunyikan satu sama lain. Saya akan bersedia untuk berbagi apa yang telah saya pelajari dengan Anda semua juga. Baiklah kalau begitu. Tidak ada lagi keraguan. Akan kutunjukkan padamu. Desak Floyd. Bab 3284 yang paling kuat di Ordo Gerejawi. Gloria masih tampak ragu-ragu tentang hal itu. Apapun niatku, aku akan tetap merasa bersalah jika menguasai teknik Forlevia. Ketika saya melihatnya lain kali, saya akan memberinya hadiah besar. Petik 2. Kedengarannya bagus. Floyd mengangguk setuju dan mulai memberikan teknik Forlevia kepada Gloria. Forlevia tidak menahan apapun dari Floyd, dan dia melakukan hal yang sama dengan Gloria. Dia mengajari Gloria semua poin penting dan bahkan memberinya beberapa tips penting. Gloria tercengang menerima teknik itu. Ini benar-benar berbeda. Apakah ini nyata? Ini di luar imajinasiku. Ya Tuhan. Ini terlalu ajaib. Itulah yang dia rasakan ketika dia mempelajari teknik ini. Dia sangat berpengalaman dan telah mengembangkan beberapa bentuk seni konsumsi. Karena penguasaan berbagai taktiknya, ada banyak pria dari berbagai faksi yang berada di bawah kendalinya. Dengan demikian, dia memiliki akses dan pengetahuan tentang berbagai teknik. Dia berpengalaman dalam berbagai bentuk dan level seni konsumsi. Namun, dia masih terkejut dengan teknik Forlevia. Saat dia menerima tekniknya, dia langsung mengerti. Itu tidak seperti seni konsumsi. Ini jauh lebih dalam. Persis seperti yang dikatakan Levi. Seseorang dapat terus berkultivasi bahkan tanpa kehadiran energi spiritual.
Mereka bisa memanfaatkan elemen untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jika energi spiritual tersedia, dia akan mampu menyerap teknik Forlevia berkali-kali lebih cepat daripada bentuk seni konsumsi lainnya. Apa harta karun? Ada sinar ganas di mata Gloria. Begitu Floyd selesai memberikan tekniknya, dia menghela napas panjang. Saya akhirnya mendapatkan teknik pamungkas yang dapat menggulingkan seluruh ordo gerejawi. Ada cukup banyak seni konsumsi di tingkat surgawi, tetapi dia hanya melakukan kontak dengan beberapa. Dia belum menguasai bentuk-bentuk seni konsumsi yang paling kuat dari master dari 5 paviliun atau pendukung mereka, 3 orang bijak. Namun, dia tidak akan membutuhkan mereka lagi. Sekarang dia memiliki teknik Forlevia, dia tidak lagi menggunakan seni konsumsi tingkat surgawi. Bukankah teknik ini bahkan lebih kuat? Jika dia mampu menguasai teknik Forlevia dengan sempurna, dia pasti akan mendapat tempat di ordo gereja di masa depan. Selain itu, jika dia bisa mendapatkan tulang spiritual Forlevia atau Levi dan mentransfernya ke tubuhnya, dia mungkin benar-benar menjadi orang yang paling kuat di seluruh ordo gerejawi. Mencoba yang terbaik untuk menahan kegembiraannya, dia mulai mengikuti instruksi Floyd dan mempraktikkan tekniknya. Itu membuatnya semakin bersemangat. Ini luar biasa. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan alam semesta, dan ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan semua elemen di sekitarnya. Ada sesuatu yang alami tentang itu. Itu juga perbedaan terbesar antara teknik Forlevia dan seni konsumsi. Dasar dari seni konsumsi adalah untuk mengendalikan energi di sekitar diri sendiri, dan untuk mencapai tingkat tertinggi, seseorang akan membutuhkan bantuan dari alam semesta. Teori itu sama dengan teknik Forlevia. Kedua teknik mengandalkan kekuatan alam semesta. Namun, Gloria menemukan perbedaannya. Bahkan di tingkat tertinggi seni konsumsi dan teknik magis persekutuan esoterik, para pembudidaya membutuhkan bantuan alam semesta. Ingat, tidak peduli apa, itu hanya bantuan. Di sisi lain, teknik Forlevia tidak membutuhkan bantuan dari alam semesta. Gloria bisa memanfaatkan kekuatan alam semesta secara langsung karena dia sudah menyatu dengan dunia. Itu memberinya sensasi bahwa dia berada dalam harmoni yang sempurna dengan dunia. Kekuatan alam semesta menjadi miliknya sekarang. Gloria tidak lagi hanya meminjam kekuatan. Itu adalah perbedaan terbesar. Sekarang, dia akhirnya mengerti apa yang Levi bicarakan ketika dia mengatakan bahwa batas atas teknik Forlevia lebih tinggi. Itulah alasannya. Sangat mendalam untuk mengolah teknik Forlevia. Gloria benar-benar tenggelam di dalamnya. Selain itu, elemen di sekitarnya didikte olehnya. Floyd terkejut. Dia tidak percaya bahwa Gloria begitu berbakat sehingga dia menguasainya begitu cepat. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Setelah berlatih selama setengah hari, saya belum mencapai efek apapun. Bab 3285 dia ingin lebih. Karena Gloria bukan hanya seseorang yang sangat berpengalaman, dia juga seorang jenius tingkat atas. Karena itu, dia membuat kemajuan pesat begitu dia mulai berlatih. Retakan. Dia tiba-tiba terbangun oleh gemuruh guntur yang keras. Ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah Floyd, dia mulai panik. Namun demikian, dia punya cara untuk membuat dirinya muntah darah. Ketika wajahnya kehilangan semua warna, Floyd terkejut. Glora, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Jangan membuatku takut. Dipenuhi dengan kecemasan, suara Floyd bergetar saat dia berbicara. Gloria menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Apa yang terjadi denganmu? Dia khawatir sakit. Gloria langsung menjelaskan. Saya minta maaf. Hanya saja teknik yang diciptakan sendiri oleh Forlevia begitu misterius sehingga aku terhanyut di dalamnya. Faktanya, jika seseorang tidak cukup kuat atau berbakat untuk melatih teknik ini, dia akan dengan mudah menjadi gila. Itulah yang hampir terjadi padaku barusan. Jadi, saya tidak akan melatihnya lagi. Mengingat kemampuan saya, teknik ini jauh di luar jangkauan saya. Saya akan menjadi gila dan mati karena semua saraf saya rusak. Apa yang saya alami barusan hanyalah sebuah peringatan. Gloria menjelaskan sambil batuk darah. Dia berpura-pura hampir kehilangan akal sehatnya di depan Floyd sehingga dia akan menganggap dia tidak mampu berlatih teknik Forlevia. Oleh karena itu, jika orang lain memperhatikan pelatihannya dalam teknik tersebut, Floyd akan dapat menyangkal fakta atas namanya. Dia akan memberitahu mereka bahwa tidak mungkin baginya untuk melatih teknik itu karena kurangnya bakat dan fondasi yang lemah. Selain itu,
dia akan kehilangan akal jika dia melakukannya. Dia juga bisa mengklaim telah menyaksikannya muntah darah selama pelatihan. Akibatnya, tidak mungkin dia bisa membuat teknik itu miliknya. Terbukti, Gloria sangat lihai. Plotnya begitu komprehensif sehingga memperhitungkan semua kemungkinan skenario yang mungkin terjadi. Pada saat yang sama, dia menghilangkan semua keraguan yang dimiliki Floyd tentang dirinya. Dengan melakukan itu, dia tidak perlu lagi khawatir menyerahkan teknik Forlevia padanya. Meskipun demikian, saya bisa menggores permukaan teknik ini. Anda salah tentang guru, karena selama ini dia benar. Ada perbedaan antara teknik yang dibuat Forlevia dan seni konsumsi. Ini lebih misterius dan sulit untuk dikuasai. Selain itu, kekuatannya juga bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ini lebih cocok untuk mereka yang sangat kuat dan berbakat. Adapun saya hampir tidak bisa mengelola dengan seni konsumsi tingkat tinggi. Oleh karena itu, saya akan terlalu bersemangat untuk melatih teknik Forlevia, Gloria menjelaskan. Sambil menghilangkan keraguan Floyd, Gloria berhasil memutuskan hubungan dirinya dengan pelatihan teknik Forlevia. Saya mengerti. Saya telah gagal guru. Seharusnya aku tidak meragukannya sejak awal. Floyd dipenuhi dengan penyesalan. Namun, kamu seharusnya tidak meminta maaf padanya. Untungnya, tidak ada yang tahu tentang masalah ini, jadi kita bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, perintah Gloria. Percaya pada setiap kata Gloria, Floyd mengangguk patuh. Dia menambahkan dengan sengaja, juga, kamu harus merahasiakan teknik buatan Forlevia, dan tidak boleh memberitahu orang lain. Atau yang lain, Anda akan membawa malapetaka besar padanya. Petik 2. Dia sangat bijaksana. Sangat tersentuh, Floyd tersenyum. Gloria secara bertahap menggabungkan dirinya ke dalam keluarganya dan mulai berpikir atas nama semua orang. Meskipun begitu, teknik spesialnya akan terungkap cepat atau lambat. Ketika saatnya tiba, Anda harus waspada. Ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan tekanan pada tuanmu. Karena itu, kita harus berbagi beban dengannya. Karena Gloria telah mempertimbangkan masalah ini secara komprehensif, Floyd merasa bangga dan senang karenanya. Dia adalah pasangan sempurna yang dapat membantu saya dalam segala hal. Sementara itu, Gloria tidak terburu-buru meminta Floyd memeriksa tulang spiritual Levi dan Forlevia, karena hal itu jelas akan membuatnya terlihat putus asa. Lebih jauh lagi, mendapatkan teknik mistik Forlevia tidak berbeda dengan mendapatkan tulang spiritual legendaris. Akibatnya, dia sangat puas saat ini. Namun, kepuasan itu tidak akan bertahan lama, karena dia masih bertujuan untuk mendapatkan tulang spiritual Forlevia. Bab 3286 melacak Bone Masters turun. Setelah mengirim Floyd pergi, Gloria tidak sabar untuk menemukan tempat terpencil untuk memulai pelatihan. Dia telah membuat kemajuan pesat, karena instruksi dan bimbingan khusus Forlevia seperti angin di balik layarnya. Ketika Floyd kembali ke pangkalan utama, dia bertemu Forlevia. Floyd, apakah kamu masih berlatih teknik yang aku buat? Dia bertanya. Floyd mengingat adegan di mana Gloria mengamuk dan muntah darah. Jika seseorang sekali bergloria gagal melakukannya, saya pasti tidak akan berhasil. Dia menggelengkan kepalanya sekaligus. Aku tidak bisa. Teknik Anda sama sekali tidak cocok untuk saya. Jadi, lebih baik aku tidak berlatih di dalamnya. Beberapa hari kemudian, Sonja dan yang lainnya tidak mengecewakan dalam tugas mereka, karena mereka akhirnya mengumpulkan daftar semua Bone Master. Jelas, mereka tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Gloria dari bayang-bayang. Dia telah meninggalkan jejak daftar untuk ditemukan Sonja. Mata Levi berbinar ketika dia akhirnya melihat daftar lengkap Bone Master. Dia menindaklanjuti dengan memerintahkan mereka semua untuk menjadi sasaran. Sebelumnya, dia sudah menyuruh anak buahnya mengawasi para Bone Master yang diidentifikasi sebelumnya saat mereka menunggu kesempatan untuk mengumpulkan mereka semua. Akhirnya, daftar lengkap Bone Master ada di tangannya. Kami akan memulai operasi kami sekarang. Begitu kami memasuki kompleks Ordo Gerejawi, kami masih membutuhkan bantuan Anda. Levi memerintahkan Sonja dan yang lainnya untuk tetap tinggal di tempat yang masih bisa mereka manfaatkan. Saat operasi dimulai, Levi berangkat secara pribadi untuk menangkap mereka. Dengan rincian yang diberikan oleh daftar Bone Master dan bantuan Sonja, orang-orang itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Satu persatu, semuanya dibawa kembali. Levi tidak menginterogasi mereka,
karena dia ingin menangkap mereka semua terlebih dahulu. Akibatnya, Levi dan anak buahnya menutupi setiap sudut dan merebut semua Bone Master dari tempat persembunyian mereka. Segera, hampir semua dari mereka ditangkap kecuali 10. Meskipun Levi memiliki informasi rinci mereka dan mengetahui lokasi persembunyian mereka, dia tidak berhasil menemukan mereka sama sekali. Pergantian peristiwa membuatnya khawatir. Bisakah 10 Bone Master menjadi pelakunya? Sangat mencurigakan bahwa kami tidak dapat menemukannya. Sonja dan yang lainnya mulai panik. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita tidak dapat menemukan mereka? Bahkan Gloria, yang mengamati semuanya dari bayang-bayang, menjadi gugup. Dia berharap Levi akan dapat menemukan semua Bone Master, dan idealnya para pelaku, karena itu akan menjadi perkembangan yang bermanfaat baginya. Oleh karena itu, ketika 10 Bone Master terakhir tidak dapat ditemukan, dia mulai panik dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Jika Levi dan anak buahnya tidak dapat menemukan mereka, aku harus melakukannya sendiri. Dengan itu, Gloria memerintahkan semua faksi di bawah kendalinya untuk membantu pencarian. Sementara itu, Levi, bersama dengan Sonja dan yang lainnya, masih tidak dapat menemukan 10 orang itu tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Jelas, Levi sangat tertekan karena fakta bahwa dia tidak terbiasa dengan Ordo Gerejawi. Adapun Sonja dan anak buahnya, mereka ternyata tidak terhubung dengan baik seperti yang diperkirakan semua orang. Mengingat ketidakpastian yang turun pada masalah ini, seluruh situasi menjadi canggung. Selama ini, Floyd ingin memunculkan ide untuk melibatkan Gloria dalam pencarian. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya setelah sedikit pertimbangan. Namun demikian, Gloria membuktikan dirinya memiliki banyak akal ketika dia berhasil menemukan para Bone Master lainnya. Kali ini, dia tidak membagikan informasi itu kepada Floyd, karena itu akan merusak penyamarannya. Semua upaya yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia, dan Levi pasti tidak akan memaafkannya. Akibatnya, dia memilih untuk membimbing bawahan Levi, terutama Sonja. Mengingat bahwa yang terakhir adalah bagian dari Ordo Gerejawi, tidak akan mengejutkan jika merekalah yang menemukan Bone Master pada akhirnya. Juga, Gloria tidak berani membimbing Levi secara langsung, karena dia trauma dengannya. Faktanya, seluruh Ordo Gerejawi juga takut padanya. Meskipun jangkauan Levi telah meluas ke ranah Ordo Gerejawi, tidak ada yang berani terlibat. Alasannya sederhana, mereka takut padanya. Karena menghalangi jalannya sama dengan kematian, tidak ada yang berani mengambil risiko sama sekali. Akhirnya, Gloria membimbing Sonja ke lokasi di mana lebih dari 10 Bone Master berkumpul. Apa mereka? Bab 3287 Monyet yang lebih cerdas. Ketika semua orang tiba di tempat kejadian, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang menyambut mereka. Menatap lebih dari 10 mayat di depan mereka, semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak ada yang lain di sini kecuali mayat. Apakah mereka benar-benar Bone Master yang tersisa? Untungnya, mayat-mayat itu belum membusuk sepenuhnya. Memang, Gloria telah menemukan lokasi Bone Master sebelumnya. Ketika dia pertama kali melihat mereka, dia juga terkejut melihat mereka semua mati. Meski begitu, dia masih memimpin Levi dan yang lainnya ke lokasi. Identifikasi mayatnya. Bawahan Levi melakukan apa yang diperintahkan. Setelah proses yang melelahkan, mereka akhirnya memastikan bahwa mayat-mayat itu adalah milik para Bone Master yang mereka cari. Akibatnya, semua orang tercengang mengetahui kematian para Bone Master. Ledakan. Wahyu datang sebagai berita buruk bagi Levi. Fakta bahwa mereka semua mati dengan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah Bone Master yang bertanggung jawab untuk mengekstraksi tulang spiritual dari Azure Dragon dan rekan-rekannya. Terbukti, Dalang membunuh mereka dalam upaya untuk menghancurkan semua bukti. Dengan kata lain, semua yang Levi dan bawahannya lakukan, termasuk dengan susah payah menyusun daftar Bone Master, telah sia-sia. Sebelumnya, kemungkinan skenario seperti itu pernah terlintas di benak Levi. Dia juga akan menghancurkan semua jejak bukti, termasuk membunuh para Bone Master, jika dia dalangnya. Dengan begitu, tidak ada yang bisa melacak masalah itu kembali padanya. Meskipun demikian, ada juga kemungkinan bahwa musuh begitu kuat sehingga dia tidak takut pada siapapun. Namun, kemungkinan situasi seperti itu rendah. Jika musuh benar-benar kuat, mereka tidak perlu menjadi begitu tertutup. Selain itu,
Sonja dan yang lainnya dari Ordo Gerejawi telah memberitahu Levi tentang status khusus para Bone Master di dalam Ordo tersebut. Meskipun mereka diperlakukan dengan cemoohan, membunuh mereka hanya akan mengurangi jumlah mereka. Bagaimanapun, hanya ada begitu banyak dari mereka di tempat pertama. Dari perspektif itu, para Bone Master sangat penting dan sangat dihormati oleh banyak orang. Ketika tidak ada yang menggunakan mereka, mereka tidak lebih baik dari anjing liar. Namun, ketika mereka dibutuhkan, mereka menjadi lebih berharga daripada yang bisa dibayangkan. Oleh karena itu, Ordo Gereja memiliki satu aturan yang tidak diucapkan, Bone Master tidak boleh dibunuh. Jika seseorang membunuh mereka, tidak ada dari mereka yang mau maju dan menawarkan keterampilan mereka lagi. Faktanya, Sonja dan yang lainnya belum pernah mendengar ada Bone Master yang dibunuh sebelumnya. Oleh karena itu, semua orang terkejut melihat lebih dari 10 dari mereka dibantai. Sementara itu, Levi mengalihkan perhatiannya ke Sonja dan teman-temannya, mengharapkan penjelasan dari mereka. Terlepas dari itu, yang terakhir terguncang oleh fakta bahwa lebih dari 10 Bone Master dibantai. Ini tidak boleh terjadi. Apakah tidak memperhatikan konsekuensinya? Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Namun, semuanya tampak masuk akal begitu Sonja dan yang lainnya memikirkan siapa pelakunya. Kelompok itu terdiri dari orang gila. Mereka kejam dalam metode mereka dan mampu melakukan apa saja. Meskipun demikian, masih ada pertanyaan tentang keterlibatan mereka. Berdasarkan sikap tak kenal takut mereka, mereka tidak akan pernah membunuh Bone Master dengan sengaja. Faktanya, mereka sudah akan bangga dengan fakta bahwa mereka telah mendapatkan tulang spiritual elemental. Begitulah mereka selalu bersikap. Namun, mengapa mereka begitu takut kali ini? Apakah karena mereka takut pada Levi? Tapi itu tidak mungkin, karena mereka tidak takut apa-apa. Mengingat bahwa Ordo Gerejawi melihatnya sebagai tidak lebih dari monyet yang lebih pintar, kelompok itu secara alami tidak akan terpengaruh oleh Levi. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka akan bertindak secara rahasia. Kalau begitu, apakah ada orang lain di balik transplantasi tulang spiritual? Atau ada penjelasan lain untuk itu? Tidak peduli apa, pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di balik layar. Sonja dan yang lainnya berspekulasi dalam pikiran mereka. Namun demikian, mereka bersikeras untuk tidak mengungkapkan kepada Levi siapa itu. Lagi pula, faksi itu menyadari seberapa dekat mereka dengan Levi, dan jika mereka tahu bahwa Sonja yang menyerahkan mereka, nasibnya akan disegel. Bab 3288 Parade Identifikasi. Faktanya, seluruh paviliun utara mungkin akan hancur, karena bahkan 3 orang bijak tidak cukup kuat untuk melakukan perlawanan. Tanpa mereka ketahui, 3 orang bijak sudah terluka parah. Sementara itu, Levi menatap mereka, menunggu penjelasan. Namun, mereka tidak berani mengungkapkan tersangka dalam pikiran mereka sama sekali. Sonja berkomentar dengan pasrah, tidak pernah terlintas dalam pikiran kami bahwa para Bone Master akan dibunuh. Mungkin, mereka terlalu takut dengan kekuatanmu. Sampai pelaku berhasil menggabungkan 5 tulang spiritual unsur, dia pasti tidak akan mengungkapkan dirinya sendiri. Sonja benar. Prioritas pertama setelah menyelesaikan transplantasi tulang spiritual legendaris adalah berlatih dengannya alih-alih pamer. Secara alami, masuk akal untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi mereka sesegera mungkin. Bukankah ini berarti kita sudah kehabisan petunjuk? Bagaimana kita akan melanjutkan pencarian kita? Levi mengerutkan alisnya. Sonja dan yang lainnya terdiam. Bukankah situasinya seperti itu? Apa gunanya mencari lebih banyak petunjuk? Mungkin ada kemungkinan bahwa ini hanya kecelakaan, dan para Bone Master ini bukanlah orang yang membedah Azure Dragon dan rekan-rekannya. Sejauh yang kami tahu, itu mungkin Bone Master lain, usul orang lain. Kalau begitu, bawa semua Bone Master ke Azure Dragon, dan biarkan dia dan rekan-rekannya mengidentifikasi mereka. Mengingat situasi saat ini, itulah satu-satunya pilihan yang kita miliki, perintah Levi. Karena mereka telah menemui jalan buntu, Levi harus mulai mencari petunjuk dari para korban. Itu terdengar seperti ide yang bagus. Bawa semua mayat itu bersama kami. Segera, 10 mayat aneh dibawa pergi. Pada saat yang sama, Levi memimpin puluhan Bone Master lainnya kembali ke markas mereka sehingga Azure Dragon dapat mengidentifikasi mereka. Sebelumnya, Levi tidak pernah mengungkit masalah tersebut,
karena khawatir akan mempengaruhi pemulihan mereka dari pengalaman traumatis. Setiap kali insiden itu disebutkan, Azure Dragon dan rekan-rekannya akan mengamuk. Karena itu, Levi tidak pernah membicarakan Bone Master atau pelakunya. Tapi sekarang, dia merasa sudah waktunya untuk membahasnya karena Azure Dragon dan 4 lainnya hampir pulih sepenuhnya. Lagi pula, mereka memiliki pengalaman langsung dari insiden itu dan pasti akan tahu Bone Master mana yang terlibat, dan mungkin, bahkan dalangnya. Mudah-mudahan, mereka bisa memberikan beberapa petunjuk. Bahkan, mereka bahkan bisa mendapatkan profiler kriminal dan seniman profesional untuk menggambar wajah dalang berdasarkan ingatan Azure Dragon dan anak buahnya. Selanjutnya, mereka bahkan dapat menggunakan teknik khusus untuk membantu Azure Dragon dan anak buahnya mengingat semua detail yang terjadi saat itu. Pilihan ini tidak pernah terlintas dalam pikiran Ordo Gerejawi sama sekali. Segera, Levi bertemu dengan Azure Dragon dan 4 lainnya. Bisakah kita membahas masalah ini sekarang? Saat Levi berbicara, kelompok itu gemetar ketika mereka menyadari apa yang dia maksud. Saat beberapa dari mereka bertukar pandang, mata mereka bersinar dengan keyakinan. Sekarang mereka hampir pulih secara fisik dan mental, sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa skor. Tidak mungkin mereka bisa membiarkan apa yang dilakukan pada mereka meluncur. Kami telah menangkap semua Bone Master yang tergabung dalam Ordo Gerejawi. Anda harus datang dan mengidentifikasi apakah ada di antara mereka yang membeda Anda, kata Levi terus terang. Azure Dragon dan yang lainnya mengangguk setuju meski merasakan hawa dingin di punggung mereka. Lagi pula, mereka masih trauma dengan siksaan neraka saat itu. Satu persatu, Bone Masters dipimpin untuk parade identifikasi. Meskipun banyak di antara mereka yang cacat anggota tubuhnya, terlahir jelek atau memiliki wajah yang dipenuhi bekas luka, orang masih bisa membedakan mereka. Azure Dragon dan yang lainnya mulai mengikuti pawai. Tidak, masih tidak. Meskipun melalui puluhan dari mereka tidak melihat pelakunya di antara para Bone Master. Dengan harapan terakhir mereka padam, ekspresi semua orang menjadi gelap. Pada awalnya, mereka berharap menemukan salah satu pelaku di antara puluhan Bone Master. Sayangnya, mereka sekarang dipenuhi dengan kekecewaan, karena para Bone Master yang terlibat kemungkinan besar berasal dari kelompok mayat. Merasa tak berdaya, mereka membawa keluar mayat untuk diidentifikasi. Bab 3289 Hipnosis. Saat melihat mayat, Azure Dragon dan ekspresi kelompoknya berubah drastis. Saat tubuh mereka mulai gemetar, kengerian turun ke wajah mereka sementara sorot mata mereka hanya mengungkapkan rasa takut dan rasa sakit. Jelas, wajah ke-10 Bone Masters yang aneh itu telah terpatri dalam jiwa mereka. Faktanya, para Bone Master telah membuat kesan yang begitu kuat dalam pikiran bawah sadar mereka sehingga mereka telah menjadi mimpi buruk yang terakhir selama sisa hidup mereka. Setiap kali mereka mengingat atau memimpikannya Bone Masters, mereka secara tidak sengaja akan dicekam rasa sakit. Karena itu, mereka semua menjadi histeris saat melihat para Bone Master. Bagaimanapun, para Bone Master telah menggali tulang spiritual mereka dengan cara yang sangat mengerikan saat mereka masih sadar. Akibatnya, wajah para Bone Master terukir di benak Azure Dragon dan rekan-rekannya, sejauh mereka dapat mengingat setiap fitur dari yang pertama. Akibatnya, mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, bertentangan dengan harapan Levi. Dia berasumsi bahwa mereka cukup kuat untuk menghadapinya. Namun demikian, reaksi mereka membuktikan bahwa Bone Master yang mati adalah orang yang bertanggung jawab untuk membedah Azure Dragon dan rekan-rekannya. Sayangnya, itu berarti mereka juga kehabisan petunjuk. Tidak sampai mayat-mayat itu terbawa, Azure Dragon dan yang lainnya menjadi tenang. Bos, kami minta maaf karena kehilangan kendali. Azure Dragon meminta maaf dengan nada mencela diri sendiri. Levi menjawab dengan cemberut, akulah yang seharusnya minta maaf, karena aku telah mengecilkan kengerian yang telah kamu alami. Saya pikir Anda bisa menanggungnya. Petik 2. Sebenarnya, Levi telah meremehkan seberapa parah trauma mereka. Justru karena insiden itu telah berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka, dorongan Levi agar mereka menghadapinya semakin kuat. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengatasi ketakutan mereka dan akan terhambat secara signifikan di masa depan. Bahkan jika mereka menghentikan pelatihan seni bela diri mereka, itu masih akan menjadi halangan yang kejam bagi mereka sebagai manusia normal. Karena itu,
Mereka harus menghadapi ketakutan mereka sampai mereka dapat membicarakan masalah ini dengan wajah tersenyum dan tidak diganggu sama sekali. Anda masih harus menghadapi iblis dalam diri Anda, karena saya tidak ingin mereka berakar. Anda masih memiliki kesempatan untuk melakukannya sekarang sebelum terlambat. Setelah itu menjadi bagian dari keberadaanmu, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa, Levi menasihati dengan nada serius. Setelah mendengar kata-kata Levi, mereka menyadari betapa beratnya masalah ini, terutama setelah episode histeris sebelumnya. Setelah bertukar pandang, mereka berlima mengangguk dengan keyakinan. Bos, kamu benar. Sama seperti betapa pentingnya balas dendam, itu juga penting bahwa kita membuang iblis batin kita. Petik 2. Mata mereka berkilat tegas. Baiklah kalau begitu. Jalan di depan kemungkinan akan sulit, tetapi Anda harus memasang front yang kuat. Bersabarlah dan taklukkan ketakutan Anda. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Levi mendorong mereka. Segera, Levi mengumpulkan sekelompok spesialis yang terdiri dari profiler kriminal, seniman, psikolog, del. Selanjutnya, sejumlah besar peralatan dibawa ke tempat mereka berada. Azure Dragon dan teman-temannya harus menjalani psikoterapi. Pada saat yang sama, mereka harus menceritakan kejadian itu secara rinci sehingga pelakunya bisa terungkap. Ini adalah salah satu metode Levi yang tidak diketahui oleh Ordo Gereja. Sama seperti udik desa yang belum terekspos ke dunia, Sonja sangat penasaran. Apakah mereka pikir mereka dapat menemukan pelaku dengan cara ini? Mustahil. Bagaimanapun, Ordo Gerejawi telah hidup dalam batasan mereka sendiri, disegel dari dunia luar. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki firasat tentang keajaiban teknologi modern. Terlebih lagi, semua yang mereka lihat dengan penghinaan sekarang dibawa ke garis depan untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seni konsumsi. Levi menjelaskan kepada mereka, hari ini, saya akan memperluas wawasan Anda dengan menunjukkan wajah pelaku. Tunjukkan pada kami wajah pelakunya. Bagaimana mungkin? Sonja dan teman-temannya tidak mempercayai Levi. Bahkan jika mereka berlima dapat mengingat semua yang mereka lihat, bagaimana mungkin untuk mengungkapkan wajah dalang? Bab 3290 Kekhawatiran Floyd. Tidak mungkin mereka bisa menghasilkan gambaran tentang apa yang ada di pikiran Azure Dragon. Sonja belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ini tidak bisa dipercaya. Pada saat itu, psikolog mulai membuat persiapan untuk sesi psikoterapi dengan kelompok Azure Dragon. Siapkan dirimu. Kita akan mulai. Setelah semuanya siap, proses dimulai, yang akan menyakitkan bagi 5 korban. Segera, mereka semua terhipnotis dan mulai mengingat peristiwa hari yang menentukan itu, mulai dari saat mereka masih berada di pangkalan surgawi. Kenangan mereka mengungkapkan bagaimana Ordo Gerejawi datang menemui mereka dan menguji tulang spiritual mereka. Meskipun kelimanya sudah kesakitan, Levi tahu itu baru permulaan. Ujian yang sebenarnya akan datang menjelang akhir. Begitu mereka dihipnotis, mereka berlima mengingat kembali kejadian saat itu. Mereka terhubung ke beberapa peralatan yang mampu mengubah informasi yang mereka kirimkan ke dalam format yang dapat dirujuk oleh orang lain. Pada saat yang sama, sebuah kelompok mulai mengerjakan informasi yang mereka terima dan mengubah semua yang ada dalam ingatan kelimanya menjadi gambar di layar. Gambar-gambar tersebut tidak hanya mengungkapkan wajah para karakter tetapi juga pakaian yang mereka kenakan dan lingkungan sekitar mereka. Semuanya jelas direkonstruksi. Sementara Levi memandang dengan mantap, Sonja dan teman-temannya mulai kehilangan ketenangan mereka. Ya Tuhan, itu paviliun selatan, dan paviliun barat. Ketika dia melihat karakter di layar, Sonja bisa mengenali mereka semua sekaligus, karena mereka adalah anggota Ordo Gerejawi. Karena mereka yakin bahwa Levi belum pernah bertemu atau melihat sosok-sosok itu sebelumnya, mereka terkejut dengan betapa akuratnya sosok-sosok itu digambarkan. Apakah ini alat ilahi dari dunia duniawi? Sepertinya kita telah meremehkannya. Masih ada sesuatu yang bisa dipelajari darinya. Mengingat pengalaman yang membuka mata, mereka semua begitu terpesona sehingga mereka tampak seperti orang kampung. Akibatnya, Sonja dan kelompoknya merasa malu dengan reaksi mereka ketika semua orang mulai memandang mereka dengan aneh. Dia segera menjelaskan, saya tahu semuanya. Mereka dari Ordo Gerejawi. Senang mendengarnya. Melanjutkan. Levi menginstruksikan. Sonja merasa seolah pikirannya meledak. Pada tingkat Levi pergi, dalang akan terungkap segera.
Memegang pikiran itu, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di tulang punggungnya. Meskipun merekonstruksi ingatan adalah proses yang melelahkan, itu berjalan dengan cepat menurut standar industri. Bagaimanapun, Levi telah mengumpulkan semua spesialis dari dalam lapangan. Saat rasa sakit yang dirasakan Azure Dragon dan 4 lainnya secara bertahap meningkat, lebih banyak detail dari ingatan mereka terungkap. Yang paling penting, itu mencakup semua detail di mana mereka berada dan siapa yang mereka temui. Bahkan, Sonja kaget melihat gambar mereka sendiri muncul di layar. Selama periode itu, semua orang yang ditemui Azure Dragon ditampilkan. Karena banyak anggota Ordo Gerejawi bertemu dengan mereka, semua orang secara alami menjadi tersangka. Secara teoritis, bahkan Sonja dan anak buahnya dianggap demikian, menyebabkan ekspresi Levi menjadi gelap. Ini tidak membuat pencarian lebih mudah. Sementara itu, Floyd mulai merasa gelisah. Dia khawatir Gloria juga termasuk di antara mereka yang bertemu Azure Dragon untuk menguji tulang spiritual yang terakhir. Jika itu terjadi, dia akan menjadi tersangka di mata Levi bahkan jika dia bukan pelakunya, karena siapapun yang muncul di layar kemungkinan memiliki desain pada tulang spiritualnya. Akibatnya, dia mulai merasa takut, bagaimana dia akan membawa Gloria untuk melihat Levi di masa depan. Jika dia muncul di layar, semua orang akan waspada padanya. Oleh karena itu, kekhawatiran Floyd meningkat saat mereka mendekati akhir. Lagi pula, dia sebenarnya tidak yakin apakah Gloria pernah bertemu dengan Azure Dragon sebelumnya. Bersambung.